teman-teman, perkenalkan kita dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang asuransi. Selamat menyaksikan ya. A few moments later. Pengertian asuransi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, pengertian asuransi merupakan pertanggungan di antara dua pihak, yang mana satu pihak memiliki kewajiban untuk membayar iuran, sedangkan pihak lain berkewajiban memberi jaminan secara penuh kepada pembayar iuran bila terjadi sesuatu yang menimpa atau terkait barang milik pembayar, sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Sementara itu, situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa asuransi ialah perjanjian di antara perusahaan asuransi dengan pemegang polisi. Dasar hukum asuransi. Dengan pentingnya asuransi, tentunya terdapat aturan hukum yang mendasarinya. Asuransi didasari dan diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014, UU Perasuransian di Indonesia. Sebelumnya, Undang-undang ini menggantikan UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. Adapun dalam UU terbaru ini terdapat 92 pasal yang dikelompokkan dalam 18 bab yang tertulis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi atau manfaat asuransi. Fungsi utama. 1. Memberikan kepastian. Asuransi akan memberikan kepastian terkait pembayaran dan ketidakpastian akan kerugian. Pasalnya, kerugian dapat dikurangi dengan perencanaan administrasi yang lebih baik. Jadi, asuransi membantu membebaskan pemegang polis dari tugas yang begitu sulit untuk mengatur sejauh mana kerugian yang bisa terjadi terhadap suatu hal. 2. Memberikan perlindungan. Fungsi utama selanjutnya dari asuransi ialah untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian ini tidak pasti akan datang atau waktu datangnya dan bila terjadi resiko. Seseorang dapat menderita kerugian entah sebesar apa tanpa adanya asuransi. Oleh sebab itu, asuransi hadir untuk menjamin adanya pembayaran atas kerugian untuk melindungi tertanggung dari penderitaan. 3. Pembagian resiko. Resiko bersifat tidak pasti. Kerugian yang timbul dari resiko pun tidak pasti. Saat resiko terjadi, tentunya kerugian yang turut timbul akan ditanggung oleh mereka yang terkena resiko. Fungsi sekunder. 1. Pencegahan kerugian. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam pencegahan kerugian masyarakat. Asuransi dapat mengurangi kerugian yang dapat menyebabkan pembayaran lebih rendah terhadap tertanggung. Dengan begitu, ada sikap hemat yang bisa membantu kita membayar premi lebih sedikit. 2. Memberikan modal. Asuransi memberikan modal? Ya, akumulasi dananya diinvestasikan dalam saluran produktif, industri, bisnis, bahkan individu dapat diuntungkan oleh investasi dan pinjaman dari perusahaan asuransi. Pasalnya, tingkat kematian masyarakat diminimalisir dengan bantuan investasi dalam asuransi. 3. Meningkatkan efisien. Sifat asuransi dapat mengurangi, bahkan menghilangkan kesengsaraan dan kekhawatiran atas kerugian akibat kerusakan harta benda atau kematian. Dengan adanya kepastian demikian, masyarakat dapat memperlakukan diri mereka dengan lebih baik. Ini pun akan membantu memicu mereka mencapai hal lebih baik dan menjadi lebih efisien secara massal. Asuransi menghilangkan kekhawatiran dan kesengsaraan atas kerugian akibat kematian dan kerusakan harta benda. 4. Membantu kemajuan ekonomi. Perlindungan yang diberikan asuransi kepada masyarakat dari kerugian besar berupa kerusakan atau kehancuran, sehingga kematian, memberikan inisiatif untuk bekerja keras demi kemajuan masyarakat. Fitur-fitur asuransi. Pertama, pencairan klaim. Fitur utama dari asuransi adalah klaim, di mana pemegang polis dapat mengajukan klaim untuk mendapatkan penggantian biaya sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam polis. Kedua, proteksi keuangan. Asuransi memberikan jaminan penggantian biaya atau kerugian finansial yang timbul akibat peristiwa yang diasuransikan, seperti kecelakaan, kematian, atau kerusakan properti. Ketiga, masa tunggu. Beberapa jenis asuransi, seperti asuransi kesehatan atau asuransi jiwa, memiliki masa tunggu sebelum pemegang polis dapat mengklaim manfaat tertentu, misalnya untuk penyakit atau kondisi tertentu. Keempat, pembayaran manfaat meninggal dunia. Untuk asuransi jiwa, salah satu fitur utama adalah pembayaran manfaat kepada ahli waris jika pemegang polis meninggal dunia, memberikan perlindungan finansial bagi keluarga yang ditinggalkan.
Kelima, perlindungan jangka panjang atau jangka pendek. Asuransi dapat memberikan perlindungan dalam jangka waktu yang fleksibel, baik dalam bentuk polis tahunan maupun polis yang berlaku lebih lama. Yang keenam, jaminan kesehatan. Dalam asuransi kesehatan, manfaat umumnya mencakup biaya rawat inap, pemeriksaan medis, obat-obatan, dan perawatan medis lainnya. Yang ketujuh, pengalihan risiko. Asuransi berfungsi untuk mengalihkan risiko untuk pihak lain atau perusahaan asuransi, sehingga pemegang polis tidak perlu menanggung beban finansial yang besar akibat risiko yang terjadi. Yang kedelapan, pembayaran berbasis klaim. Beberapa produk asuransi seperti asuransi mobil atau asuransi kesehatan menyediakan sistem pembayaran berbasis klaim yang memungkinkan pemegang polis untuk mendapatkan penggantian biaya setelah peristiwa yang diasuransikan terjadi. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada ahli waris atau keluarga tertanggung jika tertanggung meninggal dunia atau mengalami cacat tetap total. Yang kedua, asuransi berjangka. Asuransi berjangka berarti kita membayar premi untuk jangka waktu yang telah disepakati. Jika mengalami kematian dalam jangka waktu tersebut, dana pertanggungan milik kita akan diberikan kepada keluarga. Jika tetap sehat dan bertahan hidup setelah masa polis, uang akan tetap di tangan perusahaan asuransi. Yang ketiga, asuransi seumur hidup. Asuransi seumur hidup ialah yang memberikan pertanggungan seumur hidup dan umumnya hingga mencapai usia 99 tahun. Yang keempat, asuransi investasi. Asuransi investasi adalah asuransi sekaligus rencana investasi. Dengan membayar premi, kita akan mendapatkan pertanggungan sekaligus pembelian unit ekuitas, utang, atau instrumen lain yang terkait dengan pasar. Yang kelima, asuransi kesehatan. Jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial atas biaya pengobatan apabila tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan. Asuransi ini membantu membayar biaya rumah sakit, obat-obatan, operasi, rawat jalan, dan tindakan medis lainnya sesuai dengan manfaat polis. Asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan merupakan suatu hal yang wajib demi melindungi aset berharga dari kecelakaan atau kerusakan lainnya, dan menutup kerugian atau biaya perbaikan yang mungkin perlu ditanggung. Selanjutnya ada asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan seringkali disepelekan karena masyarakat beranggapan bahwa perusahaan mereka telah memberikan perlindungan atas kecelakaan saat bekerja. Asuransi kecelakaan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan finansial kepada pemegang polis atau tertanggung jika mengalami kecelakaan fisik yang tiba-tiba, tidak terduga, dan berasal dari faktor lainnya. Asuransi hari tua. Asuransi hari tua adalah program perlindungan finansial jangka panjang yang dirancang untuk memberikan manfaat keuangan ketika seseorang memasuki usia pensiun atau tidak lagi produktif bekerja. Asuransi ini memberikan jaminan hidup yang layak di masa tua nanti, sehingga seseorang tidak perlu bergantung pada anak, keluarga, atau bantuan sosial. Selanjutnya ada asuransi perjalanan. Asuransi perjalanan adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan selama seseorang melakukan perjalanan, baik itu perjalanan domestik, dalam negeri maupun internasional, ke luar negeri. Asuransi ini melindungi diri kita dari risiko tak terduga yang bisa terjadi sebelum perjalanan ataupun saat kita dalam perjalanan. Prinsip-prinsip asuransi. Pertama, utmost good faith atau iktikat baik. Pada prinsip ini, baik tertanggung ataupun perusahaan asuransi, penanggung, sama-sama jujur untuk memberikan informasi dan mengungkap semua fakta yang dimiliki. Yang kedua adalah insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan. Prinsip asuransi ini untuk memastikan bahwa yang diasuransikan itu memang penting dan langsung berpengaruh ke finansial nasabah jika terjadi sesuatu. Yang ketiga adalah indemnity atau ganti rugi. Prinsip ini memastikan bahwa pihak asuransi hanya mengganti kerugian yang benar-benar terjadi.
Jadi, baik pihak asuransi dan nasabah tidak mengambil keuntungan apapun. Yang keempat adalah contribution atau kontribusi. Prinsip ini berlaku jika nasabah memiliki satu barang atau hal yang diasuransikan di beberapa perusahaan asuransi. Jadi, perusahaan-perusahaan asuransi itu akan berbagi biaya sesuai kerugian yang dialami sesuai proporsi masing-masing polis. Yang kelima adalah subrogation atau alih hak. Alih hak ini adalah prinsip asuransi yang mengizinkan perusahaan asuransi untuk meminta atau menagih ganti rugi pada pihak yang lalai dan menyebabkan nasabah mengalami kerugian. Yang keenam adalah proximate cause atau penyebab terdekat. Prinsip asuransi ini memastikan bahwa klaim yang dibayarkan hanyalah kerugian yang berhubungan dan menjadi penyebab langsung dengan peristiwa yang ditanggung dalam polis. Yang ketujuh adalah loss minimization atau meminimalisasi kerugian. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa asuransi bukan hanya sekedar pengeluaran, melainkan investasi penting untuk melindungi diri dan aset kita dari berbagai risiko tak terduga. Asuransi hadir sebagai solusi cerdas untuk mengelola risiko finansial. Sekian penjelasan dari kelompok 4 mengenai asuransi. Terima kasih.